Puji Tuhan, selamat pagi, saudara-saudara sekalian, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita syukuri lagi hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini, kekuatan, kesehatan, dan segala berkat-berkat yang sudah kita nikmati, pertolongan perlindungan Tuhan. Kita gunakan kesempatan ini untuk memuji, menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan, bawaku lebih dalam. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamahkan hatiku, jamahkan jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamahkan hatiku, jamahkan jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus jamahkan hatiku,
kita boleh ada sampai saat ini dengan penuh ketenangan, kedamaian bersama-sama dengan Yesus. Itu kasih karunia murah Tuhan. Haleluya. Walau dunia bergolak, dunia menuju kehancurannya, tapi firman Allah memberi kita kekuatan, menopang kita, Roh Kudusnya menyertai kita. Haleluya, menghadapi kesulitan kesukaran akhir zaman ini. Haleluya. Kita tidak takut, kita tidak gentar, sebab Tuhan beserta kita. Haleluya. Segala sesuatu yang akan terjadi seizin Tuhan. Haleluya. Membawa iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu boleh menikmati kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Haleluya. Dalam hati roh jiwa kita untuk terus maju di dalam Tuhan, lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan bukunya ini beberapa kali. Kita undang Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, memberi kekuatan kepada kita. Oh haleluya. So hanya Dia sanggup menuntun kita masuk dalam kesempurnaan dengan kemuliaan, dengan berkat yang luar biasa yang bersama kita. Haleluya. Roh yang kudus jamahkan hatiku, jamahkan jiwaku. memiliki Tuhan Yesus yang sempurna. Melalui penderitaan yang akan kami peringati minggu depan,
kematian kebangkitan Tuhan. Engkau disempurnakan melalui penderitaan. Dan kami umat-Mu Tuhan, Engkau tinggikan, Engkau muliakan dengan pertolongan Tuhan. Haleluya, baik secara jasmani, secara rohani. Sehingga nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan di seluruh muka bumi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan mengucapkan syukur. Karena Tuhan sudah tolong kami hari lepas hari sampai saat ini. Kami boleh ada dalam keadaan baik, sehat, haleluya, dalam penyertaan perlindungan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Ini semua karena pertolongan kasih karunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, baik pemuji penyembah Tuhan, yang melayani pekerjaan Tuhan semua, Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami undang Roh-Mu memenuhi tempat ini, menguasai, memenuhi kehidupan kami, sehingga ada sukacita, damai sejahtera, kebebasan, kemenangan, untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Engkau hentak dengan tangan kasih-Mu, Engkau tibakan di tempat ini bersama-sama kami, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Yesus. Haleluya. Kita syukuri ya, pada hari ini Tuhan berkata yang baik. Kita beribadah kepada Tuhan, memuliakan Allah dengan penuh sukacita. Kita pujikan sinar kemuliaan-Mu Bapa.
saat ini kita belum melihat Yesus muka dengan muka, ya, belum memandang langsung. Tapi kalau kita bisa merasakan hadirat Allah, roh kita sudah memandang kepada Dia. Ada damai sejahtera, sukacita, bahkan air mata bisa mengalir karena begitu besar kasih-Nya, begitu besar kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Sukacita yang abadi. Haleluya. Ya. Setiap kali ya saya sama istri kalau lihat fotonya Pierre ya di HP, ya, nggak tahu gimana, ya. Pasti kita tertawa, ada sukacita, heran memang ya. Rasanya ada apanya nggak ngerti ya. Kita ngomong sama istri saya, Pierre ini ada apanya ya? Kok setiap lihat fotonya di YouTube di apa ya, pasti guyu kita ini, pasti tertawa. Ya biar ya. Soalnya Pierre ini suka tertawa. Ya. Di guru di sekolahnya, ya, gurunya bilang Pierre ini anak yang paling happy. Setiap ketemu gurunya pasti guyu. Haleluya. Ini anak Tuhan. Amin. Kita semua juga demikian. Ya. Kita belajar. Ya. Setiap orang mau melihat kita ini jangan terus orangnya bersenut, ya, belengan gitu kan. Tapi biarlah orang lain juga melihat kita bisa mengeluarkan sukacita, senyum Kristus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama, kaki berdiri. Roh Kudus tercurah di tengah kita.
engkau untuk menikmati kasih anugerah, menikmati janji-janji berkat-Mu Tuhan, untuk hidup yang sekarang ini, juga untuk hidup yang akan datang, bahkan sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, sedang melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, Kau berkati seluruh kehidupan kami, baik jasmani rohani, untuk lebih tumbuh lagi, meningkat lagi, untuk lebih dewasa lagi di dalam Engkau, untuk memuliakan, membesarkan nama Engkau. Jadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati guru sekolah minggu dan anak didik yang Kau urapi pelayanan mereka. Kau jamah anak-anak ini Tuhan, supaya mereka mengerti, mengenal Yesus satu-satunya Tuhan yang juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kalau 2 minggu yang lalu ya, kita sudah belajar firman Tuhan tentang janji ibadah ya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan janji ya, itu pasti ditepati. Amin. Janji manusia bisa meleset, janji manusia bisa batal ya, karena sesuatu hal. Tetapi janji Tuhan tidak pernah batal, apapun yang terjadi ya. Kalau orang berjanji sesuatu, memberikan berkat pada kita ya, kemudian usahanya bangkrut, ada masalah, oh maaf ya, nggak bisa nyambung, berhenti dulu ya, resesi ekonomi, berhenti. Tapi Tuhan tidak pernah ada resesi. Amin. Ini Tuhan kita luar biasa. Itu berkat-berkat Tuhan dijanjikan, diberikan lewat apa? Ibadah ya. 2 minggu yang lalu tanggal 15 bulan 3 kita sudah belajar bagian pertama, yaitu ibadah itu soal utama ya. Ada soal utama Keluaran 23 25. Di dalam kitab Keluaran itu saudaraku ya, permulaan ibadah dalam kitab Keluaran. Sebelumnya kitab Kejadian itu ibadahnya pribadi ya. Abraham membuat mezbah, menyembah Tuhan ya, mungkin sama keluarganya ya. Kemudian turun ke Ishak, Yakub ya. Nah, itu semua ibadahnya merupakan masih ibadah pribadi, keluarga. Tetapi setelah dalam kitab Keluaran, di situ waktu umat Israel semakin banyak dan ditindas oleh Mesir, ya, tidak bisa ibadah. Kemudian, ya, di situ Tuhan mulai bekerja. Tuhan mau mengeluarkan umat Israel dari Mesir. Mesir ini gambaran duniawi, ya, perbudakan, kerja keras, kerja paksa, ya. Itu susah, ya. Tekanan-tekanan hidup susah. Nah, Tuhan mengajak umat Israel di dalam kitab Keluaran keluar dari Mesir untuk ibadah. Nomor 1 itu untuk ibadah. Ya. Di situ ada ditulis kurang lebih 7 kali ya. Waktu Israel mau keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan Firaun, ya, Raja Firaun. Di situ diulang-ulang. Ya. Kita hanya mau ibadah, kita harus beribadah, ibadah terus diulang-ulang. Ya, sampai akhirnya orang Israel keluar dari Mesir dan mereka beribadah. Dan Keluaran 23-25 ini dijelaskan ibadah berbakti itu soal utama, nomor 1. Ya. Kalau orang dunia nomor 1 apa? Duit. Bagaimana orang Kristen, orang percaya? Apa sama? Tidak. Ya. Duit itu nomor 2, nomor seterusnya. Ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti sekaliannya ditambah, disediakan. Ya. Ditambahkan itu apa? Kalau misalnya pas-pasan atau kurang, Tuhan nanti tambahkan. Amin. Ya. Ini pegang ini janji firman Allah. Janji ibadah ya. Ibadah itu untuk sekarang juga untuk yang akan datang. Dan ini janji ibadah ini sangat penting ya.
soal utama. Ini ujung-ujungnya itu ke arah keselamatan jiwa ibadah ini. Ya, bukan hanya dicukupi kesehatannya, sandang pangan papannya, tapi akhirnya itu ibadah itu punya tujuan keselamatan jiwa untuk masuk surga. Ya, jadi bukan untuk sementara di dunia ini. Langit bumi akan lenyap, tapi perkataan Tuhan itu tidak akan lenyap. Ya, perkataannya kekal, firman-Nya itu kekal. Haleluya. Jadi kita dibimbing, ya. Tadi kita sudah nyanyi, Yesus itu membawa kita, menuntun kita sampai pada kesempurnaan, selamat kekal masuk surga. Ya, itu lewat Yesus, lewat Roh Kudus, lewat ibadah. Ya, sebab itu mari ya ibadah kita, ya, kita tingkatkan. Ya. Bukan hanya kalau minggu aja atau ada persekutuan, ya. Tiap-tiap hari baca firman Allah, berdoa di rumah, ya. Melakukan segala sesuatu, ya, itu ibadah semua, ya. Mengerjakan segala sesuatu, ya. Haleluya. Itu satu bukti ibadah supaya akhirnya ya kita mengalami keamanan dan keselamatan, ya. Jadi perlu kesetiaan, ya, ketaatan, ya, ibadah. Bukan hanya ke gereja saja, tapi dalam mentaati firman Allah itu perlu ketaatan supaya kita tidak dimurkai Tuhan, ya. Supaya kehidupan kita ini mengalami ketenangan, ketentraman, kedamaian, ya. Haleluya, sampai pada keselamatan. Itu bagian yang pertama, saudara, ya. Haleluya. Jadi jangan tinggalkan ibadah. Kita bisa beribadah ini oleh karena korban Kristus, ya. Ibrani 9 ayat 14, di mana minggu depan kita akan memperingati kematian kebangkitan Tuhan, ya, disertai perjamuan kudus, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi ibadah pribadi itu tiap saat, tiap waktu, ya. Ibadah di gereja itu bisa seminggu sekali, 2 kali, dan seterusnya. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi kita masuk, ya, masuk ketenangan, ketentraman di dalam Tuhan, ya. Haleluya. Kalau kita ibadah, kita sungguh-sungguh, saudara, ya, di akhir zaman ini, ya, kita mengalami banyak berita-berita peperangan dan sebagainya. Bensin mau naik, kalau bensin naik semua ikut, habis, ya. Kalau cuma naik tok tidak masalah. Kalau mulai habis tidak ada stop, ya, karena dibatasi, ya, oleh negara minyak, ya, tidak bisa dapat minyak. Nah ini, ya, ini sangat mengerikan, ya. Istri saya beritahu sama saya, nanti itu bakalnya semua di jalan kaki, ya, jalan kaki. Nah, nanti Mbak Vin mau ibadah di sini jalan kaki, bensin gak ono, ya, sama ini Novi, ya. Apa iso? Ah ini, akhirnya nanti jadi apa? Online, seperti zamannya kok. Nah bensin gak ono, mau diisi air, gak bisa, ya. Tapi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Dan sebelum kesusahan besar itu datang, Tuhan akan mengangkat kita. Sebab itu mari, ya, orang yang ibadah sungguh-sungguh itu dicatat, dihitung, dinilai, dan macam-macam, ya. Akhirnya nanti ibadah kita itu hasilnya bagaimana, ya. Haleluya. Jadi ibadah kita itu bukan sembarang ibadah, ya. Tuhan hadir, dicatat siapa yang hadir, ya. Ada satu gereja, ya, mungkin saudara pikir agak aneh, kalau mau ke ibadah itu harus absen. Saudara tumon gereja di absen kayak sekolah. Maksudnya apa?
datang, ya, didoakan, dibesuki dan macam-macam. Seperti anak sekolah. Anak sekolah tidak masuk seminggu, apa gurunya menengahi? Tidak. Ditanyakan, ditelepon, didatangi, kenapa anak ini kok tidak masuk? Nah, ada gereja yang punya cara seperti itu. Ya. Ada jemaat bilang, wah aku nang gereja, gak bayar, maksudnya ya tidak kayak sekolah. Kalau sekolah kan bayar, kalau absen kan rugi, bolos rugi. Wah nang gereja gak bayar uang pangkal, gak bayar uang sekolah, sakarepe dhewe. Ya ini hati-hati ta. Ujungnya itu surga apa neraka. Ya. Jadi itu semua saudara ya, ibadah itu dinilai oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Kita lanjut aja masuk bagian yang kedua. Ya. Ibadah itu punya perjanjian kekal. Bukan hanya untuk hidup ini ataupun untuk yang akan datang. Ya. Jadi saudaraku, kita ini ibadah ini bukan untuk hidup di dunia ini saja, tapi bersambung sampai ke sorga. Sebab nanti di sorga, ya, itu juga tetap ada ibadah. Bukan wae mlebu surga wis enak. Hura-hura wis kate sembahyang maneh. Tetap ibadah. Nanti saudara baca di rumah ya. Wahyu 22 ayat 3 dan 5. Itu fatsal yang terakhir. Di situ dicatat ada ibadah. Luar biasa. Ya. Dan nanti kalau kita sudah ketemu Tuhan, dikatakan di situ tidak ada malam, tidak ada lampu, tidak ada matahari. Loh, kok bisa? Tuhan jadi penerang. Ya, ini tidak masuk akal ya. Kok iso? Iso namanya Tuhan serba bisa. Ya. Waktu umat Israel keluar dari Mesir di padang belantara, siapa yang mau bawa lampu? Minyak dapat dari mana? Padang pasir 40 tahun nggak ada minyak, nggak ada lampu, nggak bisa. Percaya kamu? Tuhan bisa bikin tiang awan. Ya. Kalau malam, kalau siang itu kepanasan, bisa mati di tengah padang belantara. Dia kirim tiang awan, ditutupi kayak payung. Sopo bisa bikin payung untuk sekitar 1-2 juta orang? Tidak bisa. Tuhan bisa bikin awan mendung, ditutupi adem ayem. Amin. Luar biasa. Itu kita perlu renungkan. Kalau malam gelap, banyak binatang liar keluar, binatang buas keluar, dia bikin tiang api. Ada api muruk, obor di atas. Siapa yang bisa bikin minyak dari mana itu? Itu perlu direnungkan. Kedahsyatan Allah itu. Ya. Jadi ibadah itu, ya, Tuhan nanti jadi terangnya. Ya, kita belum pernah tahu lihat bagaimana. Pokoknya tidak ada lampu, tidak ada malam, tidak ada matahari. Tuhan jadi penerang. Itu lewat ibadah. Ya, jadi ibadah ini bukan cuma sebentar di dunia ini, tapi berlanjut ke surga. Haleluya. 1 Timotius 4 ayat 8 ini dikatakan latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Jadi saudara butuh apa saja, menghadapi apa saja, ya, itu lewat ibadah. Ya, ibadah ini kalau dijabarkan artinya luas sekali, ya, ibadah. Memuji, menyembah Tuhan, berdoa, baca firman Allah, ya. Luas sekali ibadah, ya. Bersaksi, ya. Haleluya. Jadi itu kita lakukan, ya.
Itu ada janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Untuk hidup yang sekarang ini Tuhan pelihara. Ya. Haleluya. Mazmur 68 ayat 20 di situ dikatakan, ya, hari demi hari Dia menanggung kita. Ya. Tentunya kita harus bekerja, ya, berusaha, ya, melakukan apa yang menjadi kebutuhan kita, kewajiban kita, ya, tidak terus tengah-tengah, tidak, ya, bekerja, ya. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Tidak ada pekerjaan minta sama Tuhan, baik pekerjaan sekuler juga pekerjaan rohani, ya. Sembahyang itu bekerja enggak? Bekerja. Ya, kalau kita mungkin belum ada yang kita kerjakan secara jasmani sekuler, ya. Aku nyambut gaya opo sih, ya, enaknya opo. Ya, sembahyang. Belum dapat kerjaan minta kerjaan sama Tuhan, sembahyang. Ya, haleluya. Doakan keluarga besar. Ya. Anak, mantu, cucu, kakak, adik, ponakan, ya, kalau sudah keluarga besan, itu kerja supaya semua dilindungi, diselamatkan oleh Tuhan. Ini kerja sih nggak ketok apa? Nggak ketok moto, nggak ketok hasil. Padahal kita mendoakan. Ya. Seperti sekarang Tuhan di sorga, doakan saudara dan saya. Apa kelihatan? Enggak. Kalau saudara selesai sampai saat ini selamat, pergi mana-mana, pulang pergi selamat, ya toh? Dijaga, dilindungi, baik di rumah. Sebab di rumah bisa terjadi kecelakaan, bisa kepleset, bisa kobong dan macam-macam. Itu secara tidak langsung Tuhan melindungi kita. Amin. Saya yakin kita semua pernah mengalami, ya, apalagi ibu rumah tangga pernah mengalami kelupaan mematikan kompor, betul enggak? Ya. Nah, kalau Tuhan tidak mengingatkan, kalau Tuhan tidak menyelamatkan, rumah kita sudah kobong. Ya, itu yang seringkali terjadi. Kadang-kadang pintu rumah lupa ngunci, ya bisa terjadi. Ya, tapi selamat, tidak ada apa-apa. Bukan berarti omaku aman, tidak. Tuhan sedang melindungi kita. Amin. Malaikatnya dikirim menjaga mereka. Haleluya. Kadang-kadang kunci sepeda motor lupa, ya, tergesa-gesa masuk. Zaman sekarang ini masuk 1 menit amblas. Ya. Kalau itu masih selamat, itu ada yang melindungi. Amin. Itu harus diwaspadai, diingat-ingat. Oh, terima kasih Tuhan. Bukan kebetulan, tidak ada kebetulan, Tuhan. Ya. Jadi sehari-hari, kehidupan sehari-hari dipelihara oleh Tuhan. Asal kita hidup dalam kebenaran. Yesaya 33 ayat 15-16, itu kalau kita hidup dalam kebenaran, ya, cocok dengan firman, itu masa berkat-berkat Tuhan itu, ya. Roti disediakan, air minumnya dijamin. Ngombe banyu tok, itu air putih tok, kita tidak pakai macam-macam. Mungkin tidak bisa beli vitamin, vitaminnya bisa komplit dari A sampai Z lewat air saja. Amin. Yesaya 33 15-16. Ya. Orang yang hidup dalam kebenaran, rotinya disediakan, air minumnya dijamin. Haleluya. Ya. Jadi istilah katanya tidak pakai vitamin satupun. Minum air, makan dengan sembahyang, dengan hidup dalam kebenaran, vitaminnya komplit. Amin. Ya. Kalau ada orang di luar pulau atau mana, ya, ada orang-orang yang bodoh, ya, itu sebetulnya bukan karena kurang gizi. Sebetulnya aslinya bukan kurang gizi. Kurang apa? Nggak ibadah. Lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego.
waktu ditahan ya di pemerintahan Babil. Dia bilang apa? Aku tidak usah dikasih makanannya raja, babi guling, sate guling, pokoknya sih guling-guling gitu loh. Tidak usah, ya, enak-enak tidak usah. Air, minumnya air sama sayur aja. Apa di desa, di daerah terpencil tidak ada sayur? Ada. Air ada? Ada. Itu tak bisa bikin Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih pandai. Dari mana? Nah, ini contoh jelas ya. Karena mereka beribadah sama Tuhan, diberi kepandaian 10 kali lipat tanpa makan enak. Jadi tidak ada istilah, oh keterbelakang bodoh soalnya panganannya gak enak. Tidak ada di Alkitab. Karena malas, ya. Karena ada ibadah. Ya. Ini contohnya di mana? Firman Allah. Ya, amin selalu. Ya, jadi ini bukti nyata. Ya. Makan sayur, minum air, kok jadi pinter 10 kali lipat. Orang kota bilang, vitamin A sampai Z nih gak mandek ya. Ya toh, mangannya enak-enak kabeh, makannya pinter. Ya memang ada sedikit pengaruh lah untuk kesehatan, tapi sumbernya Tuhan. Haleluya. Jadi sebab Tuhan bikin perjanjiannya itu bukan hanya untuk sementara, tapi kekal ya. Perjanjian kekal. Ya. Haleluya. Jadi untuk perkara jasmani, kebutuhan sehari-hari itu Tuhan jamin ya. Asal kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pasti ya. Sesuai Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua nanti akan ditambahkan. Kalau kurang, Tuhan tahu kurang, boleh minta sama Tuhan. Tuhan, penghasilanku cuma segini, Tuhan kurang gitu kan. Gampang ya. Tahu-tahu nanti Tuhan bisa buka jalan ya. Berkat dadaan ya. Bukan tahu bulat goreng dadaan, bukan. Berkat dadaan bisa datang. Amin. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kamu lihat, Tuhan nyatakan. Moro-moro ada berkat gede teko. Saudara bisa melongo. Iso ya. Tuhan bisa. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Seperti COVID berapa tahun yang lalu, gereja ini tutup berapa 2 tahun mungkin ya. COVID. Lupa Henry, Bu Henry mangan apa? Mangan kerikil. Ya. Tuhan pelihara. Amin. Sebelum COVID, waktu itu kira-kira sudah mulai COVID, ya, ada berkat datang yang cukup untuk bisa bertahan sampai COVID selesai. Amin. Tuhan bisa sediakan. Kita tidak bingung. Waduh, enaknya mikir-mikir ya, enaknya jaluk tolong sopo ya, dulu sing sugih sopo ya, jemaat sing sugih sopo ya diteleponi. Tidak boleh harap manu terkutuk. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Terkutuk. Ngandalkan ponco, ngandalkan orang tua, ngandalkan keluarga, ngandalkan orang kaya, terkutuk. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, kalau sudah ditolong Tuhan ya, namanya menungso ki akeh ndablek. Sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, lali ambek sing kuwasa. Lali ambek sing ngwehi. Ini manusia bandel. Nah, itu bahaya ya. Kalau kita sudah balik ditolong Tuhan, tetapi ya istilahnya ya, ajo tak ajo begitu ya. Gak tahu bersyukur, gak tahu berterima kasih. Ini efek sampingnya bahaya nanti. Sebab itu mari Saudara ya, kalau kita ditolong sehari-hari, kehidupan kita diberkati Tuhan ya, jasmani, rohani ya, kita bersyukur, berterima kasih. Kita gunakan lagi, kita pakai itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Baik berkat-berkat yang kita terima itu kita pakai kembali, kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Ya. Kita ingat Raja Daud. Raja Daud itu kaya dari peperangan itu, emasnya itu kalau dihitung itu ya bisa ton-tonan emas itu, bukan pasir. Tapi saat dia membangun bait suci, ya, kemudian Sulaiman yang meneruskan anaknya, dia persembahkan, dia bilang ini semua dari engkau. Menang perang itu bukan Daud pinter, ya. Tapi semua itu dalam penguasaan Tuhan. Daud bisa menang. Kalau menang dapat apa? Jarahan, upah, berkat luar biasa. Itu ditimbun oleh Daud, kemudian dipersembahkan kembali kepada Tuhan saat membangun bait Allah, rumah Allah. Untuk apa rumah Allah? Untuk ibadah, ya. Dipersembahkan kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi selaku yang kasih Tuhan, nah, kita bersyukur ya kita bisa beribadah, dan ibadah itu merupakan satu perjanjian kekal. Ya, kita lanjut ya. Ini perjanjian kekal. Ya. Artinya apa? Tadi sudah saya sampaikan, ibadah itu tidak putus. Kita mati di dalam Tuhan, kita dibangkitkan, ya. Kita bertemu Tuhan, kita masuk surga, ibadah lagi, lanjut lagi, tidak berhenti. Orang berpikir mati, sudah habis, berhenti. Tidak. Orang percaya Yesus mati, dibangkitkan, ya. Haleluya. Di akhir zaman ini dibangkitkan. Saat Tuhan datang turun lagi ke dunia, turun di angkasa, orang mati dibangkitkan, ya. Untuk apa? Kembali melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada sebagian jadi rakyat biasa, ada sebagian jadi pemerintah untuk memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun dan dilanjutkan sampai pada surga yang mulia, sampai pada kekekalan. Ya. Tadi sudah saya singgung di dalam Wahyu pasal 22. Sudah baca ya, baca firman Allah itu, baca berulang-ulang. Ya. Jadi kalau nanti firman Allah itu disampaikan, saudara bisa ingat, iya aku pernah moco itu betul. Kalau saudara tidak pernah baca firman Allah berulang-ulang, ya, apa yang disampaikan hamba Tuhan, nanti timbul pertanyaan, apa yo? Nah, karena tidak tahu baca. Sedikit-sedikitnya kalau kita baca berulang-ulang, nanti apa yang disampaikan itu Roh Kudus ingatkan. Yo, aku pernah baca ayat itu. Nah, nanti sampai di rumah Pak, dicari lagi. Ya. Lupa ayatnya, tidak ditulis. Ya, zaman sekarang ini enak. Ada YouTube, dibuka. Mau ayatnya di Indio. Nah, dibuka lagi. Sekarang ini serba enak, saudara ya. Lupa ayatnya, ya. Ingat satu kata misalnya ibadah. Lihat di di Alkitab di HP itu ya, cari apa tentang ibadah, cetik-tik itu metu kabeh ayat. Enak dong. Enak zaman sekarang ini. Ya. Apalagi ya kalau kita itu perlu ayat-ayat firman Allah apa, tinggal diketik namanya apa, yang dicari apa, tentang apa, tinggal cetik keluar semua ayatnya. Oh yang ini, ya, haleluya. Ya. Jadi kita bersyukur buat pertumbuhan, perkembangan teknologi itu kita syukuri juga. Ya. Memang ada nggak baiknya dalam HP kita, tapi baiknya itu juga banyak. Kita waspada, kita hati-hati, haleluya. Nah, jadi saudaraku, perjanjian Tuhan ini perjanjian kekal. Yesaya 61 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Perjanjian kekal, abadi itu kekal, ya. Haleluya. Ini janjinya.
Jadi janjinya itu tadi sudah saya sampaikan, janji Tuhan itu murni ya. Mazmur 12 ayat 7. Seperti perak diuji dalam peleburan api 7 kali. Bayangkan saudara ya. Perak itu supaya murni. Perak itu kalau dibakar, dibersihkan terus murni ya. Itu bisa jadi seperti kaca, bisa ngocong. Karena apa? Bersih, gilap, bisa buat berkaca. Janji Tuhan dikatakan diuji 7 kali dalam peleburan api. Haleluya, itu janji Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan memberikan apa tadi? Perjanjian abadi, kekal dengan kamu ya. Dan bukan hanya cuma dikasih janji saudaraku. Tadi kita baca apa? Tuhan akan memberikan upahmu dengan tepat ya. Upahnya tepat ya. Zaman sekarang, zaman sulit, orang bekerja di swasta seringkali apa? Upahnya gak naik, tambah turun. Mau terus kerja enggak? Mau terus kerja upahnya tapi turun. Kalau enggak mau diturunkan metuwo. Kayak apa sah? Wah, tambah susah, tambah payah ya. Tapi janji firman Allah bagi orang percaya sungguh-sungguh dikatakan ya, yang mencintai hukum, benci perampasan, kecurangan, Tuhan beri upah dengan tepat. Memang sementara kayak Tuhan kok kayak gini terus, sabar ya. Lakon itu menang duluan ya, lakon itu menang carry ya, belakangan. Haleluya. Seperti di GBP Stropodo ini, rumah kita ini dari satu kampung, dari Stropodo ke timur sampai barat, bangunnya paling carry. Ini berarti apa? Lakon menang carry. Tuhan itu luar biasa. Begitu sudah ditinggikan ya. Kemudian saya masih ingat itu 25 Desember 24 malam ya. Tahun berapa itu? 2024 ya. Banjir luar biasa. Sampai gereja di samping kita itu tidak bisa ibadah, dibatalkan. Air masuk dalam gereja. Itu banjir besar gitu. Tapi untungnya apa? Rumah kita sudah naik. Tuhan sudah meninggikan. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Jadi mari saudara ya, kalau saudara saat ini mengalami kesulitan, kesukaran, macam-macam ya, persoalan ya, belum ditolong Tuhan ya. Tuhan sedang mempersiapkan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu Tuhan ya. Memang saudara ya, iman kita ini diuji, kesabaran kita diuji ya toh. Apa tetap percaya Tuhan, harap sama Tuhan, atau minta tolong orang lain, mengandalkan orang lain? Itu diuji terus. Hidup kita ini tidak berhenti ujian terus ya. Haleluya. Kalau kita sabar lan mantep tekan pungkasane, nah ini Tuhan ini ya, berikan upahmu dengan tepat. Dan Tuhan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Haleluya. Perjanjian abadi. Tuhan menjanjikan kita ini saudara ya, nanti rumah di sorga, rumah yang kekal. Rumah di sorga itu bukan buatan tukang. Kalau rumah buatan tukang, pasti sak api-api ada bocor ya, tembok ini kan sudah lihat rata ya loh. Tapi kalau saudara lihat dari samping, nempel tembok, lihat dari samping, ini tembok ya, kita lihat di sini, tidak ada tembok roto
gelombang nggak karu-karuan. Dan dari sini tidak kelihatan. Ya. Apalagi disoroti sinar lampu dari samping itu ya, persis sampingnya tembok. Waduh, gelombang nggak karu-karuan. Itu buatan manusia, buatan Tuhan dalam ya. Haleluya. Jadi Tuhan sudah sediakan kita untuk masuk Yerusalem surgawi yang tidak tergoncangkan. Tidak ada gempa bumi, nggak ada tanah longsor, macam-macam tidak ada. Ya. Ibrani 12 ayat 22 sampai 28 ya, saudara bisa catat atau nanti saudara bisa melihat di YouTube ya. Haleluya. Kita masuk ke Yerusalem surgawi yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Tubuh jasmani kita ini juga sekarang pakai tubuh yang secara daging, bisa lemah, bisa sakit, ya, bisa macam-macam. Tapi nanti Tuhan akan berikan kita tubuh kemuliaan yang tidak bisa sakit. Ya. Haleluya. Itu Tuhan sudah siapkan. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Rumah buatan Allah di sorga. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sebab itu dikatakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, percayalah Allah, percayalah kepadaku. Yesus itu satu-satunya jalan menuju ke surga. Yesus juru selamat, ya. Yesus penebus dosa, ya. Yesus yang punya rumah di surga, yang saat ini sedang membangun rumah buat saudara dan saya. Nanti kalau rumah kita selesai sempurna, dijak mulai. Ayo mulai. Ya. Siapa yang mau tinggal terus di dunia ini, angkat tangan. Dunia menuju kepada kehancurannya. Nah, sebelum nanti dunia hancur, kita diangkat dulu. Mulai nang omahe Bapak. Bapak sapa? Bapak Allah. Surga yang mulia. Ya. Jadi ini bukan janji yang kosong atau sementara, bisa dibatalkan enggak? Ya. Kalau Tuhan janji, ya pasti ditepati. Tinggal tunggu waktunya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, kita sudah diberi tubuh yang kekal, tubuh mulia. Orang yang percaya, ya, tumbuh terus sampai lahir dari Allah, ya. Ya, lahir dari Allah, dari rohnya Allah, itu punya rumah di surga, ya. Sudah disediakan rumah di surga. Jadi walaupun di dunia ini tidak punya rumah, ya, tidak masalah. Misalnya harus kos, kontrak dan sebagainya, cuma sementara, ya. 70, kalau kuat 80 tahun, ya. Mungkin ada yang sampai 100, tapi sedikit jumlahnya, ya. Setelah itu semua pulang. Nah, ini pulangnya ini kemana? Ya, ke rumah Bapak di surga atau ke rumah Bapak iblis di neraka. Ada dua macam, ya. Rumah Bapak di surga atau rumah Bapak iblis di neraka, ya. Haleluya. Dan kita harus punya kepastian, nanti kalau aku mati, aku pulangku ke rumah Bapak di surga. Bukan ngomong dong, saudaraku. Karena kita mengikuti peraturan, perintah, hukum, ketetapan Allah. Dan kita pegang janji firman Allah. Itu dijalani semua. Ya. Nggak syukur ngomong, aku pasti mlebu surga. Ya. Tapi kita buktikan dengan apa? Ibadah, ya, disertai iman yang mantap, ya. Ibadah disertai taat peraturan, perintah, hukum, ketetapan Tuhan, ya. Hidup benar, hidup jujur, tulus
di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, ya, cerdik dan tulus, itu nanti punya rumah di surga. Bahkan apa? Nanti ya dengan perbuatan-perbuatan kita yang cocok dengan firman, ya, perbuatan baik, perbuatan benar itu menghasilkan upah. Ya. Jadi kita berbuat baik, berbuat benar, setia itu, ya, nuruti firman, bukan supaya selamat. Percaya tok itu selamat, tapi percaya itu tidak berdiri sendiri. Namanya percaya itu ada ketaatan, kesetiaan, ketekunan, ya. Namanya percaya itu ya ada satu paket, ya. Kalau percaya tapi tidak taat, bagaimana? Yohanes 3 ayat 36 dikatakan murka Allah datang. Jadi percaya, ya, disertai taat. Nah, taat itu macamnya banyak. Minggu ibadah setia, taat. Banjir-banjir, hujan, panas, ada masalah, tetap setia ke gereja. Itu. Kalau tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, setia ke gereja itu ombyokan. Tapi kalau ada masalah, kesulitan keuangan, ya apa iya duit mepet, lek tak hargai nang gereja kok entek gak mangan, tapi dia berani bertindak berjalan dengan iman. Ya. Itu ketaatan, kesetiaan. Apa Tuhan diem saja? Tuhan tidak melihat kantong kita? Lihat. Sungguh-sungguh. Ya, tahu-tahu nanti pulang gereja, di rumah ada berkat sudah datang, sudah disiapkan Tuhan. Amin. Tahu-tahu ada orang ngasih kerjaan, ini aku butuh ini, ayo emang mau kerja, dapat duit, betul tak? Sekali kita mikirnya cepat, waduh mentek wis mati, wis gak apa-apa. Nah, salah. Kalau kita bertindak dalam nama Yesus, aku melakukan ini bukan cari muka, bukan cari untung, tapi aku mau ibadah sama Tuhan. Nanti yang lain Tuhan sediakan, Tuhan sediakan betul. Ya, jangan pikirannya cepat, wah wis ngarintek maris. Kadang-kadang kita kan seperti itu, ya. Menghadapi kesulitan seperti ini, dihitung-hitung duitku kada sami ini, ya. Kira dititili terus, titili sesuai entek gitu. Kita lupa kalau Tuhan itu memberikan sumber, amin. Kita mikir apa? Entek terus, entek kurang. Kita tidak mikir kalau sumber berkat itu mau datang, sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi kita belajar berpikir yang positif. Ya, istri saya itu tidak pernah mikir negatif. Kalau saya ya zaman-zaman yang lalu, mah duitnya tinggal segini mantek, gampang lagi Tuhan sediakan. Ya, ngomongnya istri saya itu gampang, enteng. Ya bukan enteng asal ngomong, tapi dia percaya nanti Tuhan berikan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya, ada lagunya itu. Waktu Tuhan bukan waktu kita, ya. Jangan disesali keadaannya. Kita terus percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, ya. Memang kita hidup Tuhan, kepada Tuhan, ibadah sungguh-sungguh itu berserah penuh sama Tuhan, ya. Sepertinya nggak tahu apa-apa, betul, ya. Nggak tahu apa-apa, berserah sepenuhnya. Nanti Tuhan pasti atur, Tuhan pasti pelihara, ya. Jadi Tuhan berikan apa? Perjanjian yang kekal dan upah yang tepat. Haleluya. Jadi perjanjian ini abadi, ya. Kita mengenal ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan kita pada pagi hari ini kita belajar ada perjanjian kekal, ya. Itu tadi sudah kita baca Yesaya 61 ayat 8, ada lagi di dalam Yesaya 55 ayat 3, ada lagi satu ayat Yeskiel 16 ayat 60. Ya. Jadi ada 3 ayat. Nanti kalau sudah baca-baca firman, ya, nanti siapa tahu ketemu satu ayat lagi. Oh, ya, ada lagi perjanjian kekal, ya. Saudara catat, ya. Nah, itu nanti buat iman saudara tambah tumbuh, ya. Haleluya. Jadi Tuhan jamin kita itu sampai kekekalan, ya. Ada
Ada pujian kuno, pujian lama mengatakan, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Ya, aku mau memikul kamu, menggendong kamu sampai terakhir dikatakan di situ menyelamatkan kamu. Jadi bukan digendong, dipelihara, tapi dijaga, dilindungi sampai selamat, artinya masuk surga yang kekal. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, yang ketiga, hasil terakhir kita lihat. Haleluya. Jadi ikut Tuhan itu jangan dilihat sekarang, ya, hasilnya. Belum. Ya. Seringkali kita menilai seseorang. Kita melihat kebaikannya, kepandaiannya, kepintarannya. Oh, kita bangga, oh, orang itu luar biasa. Betul, sekarang. Tapi besok belum tentu. Ya. Belum tentu. Orang kaya kita lihat, sukses luar biasa, berkati. Besok nggak tahu, bisa jogrok. Ya, jadi kita terus, ya, kita belajar jangan gampang-gampang menilai seseorang. Baik itu siapapun, ya, mungkin pendeta sekalipun, orang kaya, berhasil sekalipun, jangan gampang-gampang menilai. Kita melihat, ya, kita punya YouTube dan sebagainya, banyak melihat orang kaya, sukses nomor 1, nomor 2, nomor 3 di dunia, kayanya amit-amit, matinya bunuh diri. Eman sugih kan mati ini bunuh diri itu masuk neraka. Nah, tidak bisa dilihat. Ya, haleluya. Jadi mari saudara, ya, temu setia kepada Tuhan, lihat nanti hasil akhirnya. Ya. Maleakhi 3:18 dikatakan, kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar, ya, dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ibadah itu dilihat. Ibadah itu dilihat, dihitung, dinilai, dan macam-macam, ya, diuji. Nanti akhirnya apa? Diberkati. Nah, beda nih. Ya. Nah, itu harus kita bisa melihat mulai sekarang. Harus kita bisa melihat mulai sekarang dalam kehidupan kita. Aku dulu ibadahku koyo ngene, saiki koyo ngene, hasilnya koyo ngene. Ya. Pasti, ya. Dulu aku udah setia, sekarang setia. Dulu aku udah sungguh-sungguh, sekarang sungguh-sungguh. Dulu aku udah taat, sekarang taat. Hasilnya koyo ngene. Jadi kita harus melihat ada perbedaan enggak, ya, dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi dijelaskan Maleakhi 3:18 ada perbedaan. Hasilnya apa? Ini terakhir. Maleakhi 3:17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Ini sudah hari ini sudah disiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi kuncinya apa? Ibadah itu melayani Tuhan. Saudara, saya ibadah di gereja ini, ya, di gereja yang paling besar se-Indonesia ini, ya. Itu melayani siapa? Bukan melayani Pak Henry, Bu Henry, melayani Tuhan, ya. Bu As, ya, Pak Hardi, ya. Sudah berapa puluh tahun, ya. Yang lain-lain juga yang sudah dipanggil Tuhan. Sudah berapa puluh tahun. Sabar, tinggal sedikit lagi. Kita terima upah, kita terima mahkota kekal, mahkota kemuliaan, ya, mahkota kebenaran. Oh, macam-macam berkat upah itu sudah disiapkan. Haleluya. Pada hari yang kusiapkan, kita jadi milik Allah sendiri dan disayangi seperti Bapak sayang anaknya. Ya, haleluya. Saya percaya setiap orang yang, ya, pernah jadi anak disayangi sama bapaknya, sama ibunya, ya. Tidak ada anak terus ditimang-timang, oh, bapak
sama kamu ngawur. Pasti disayang ayam ya, dicium. Kalau gawe ini dicium. Padahal ambune yo, kalau ambune itu, ambunya ambu bedaknya ya. Kulitnya sama seperti kita, tidak ada baunya itu. Tapi disayang. Tidak dimarahi terus, buang air kecil, buang air besar ya. Nangis bayi tambah dikepui, gede rewel nangis dikepui. Tapi kalau bayi nangis apa perutnya sakit, tak bingung orang tuanya itu. Kepalamu pusing tato, ya toh. Buang air kecil, buang air besar, waduh, ya dibersihkan ya, dengan kasih sayang, kemudian ya, diciumi lagi, disayangi lagi. Nah, kita nanti seperti itu di hadapan Tuhan. Amin. Mau disayang Tuhan? Mau disayang Tuhan? Nah, jalani ya firman Allah ini. Haleluya. Haleluya. Seperti anaknya sendiri. Bahkan kita dapat berkat-berkat yang luar biasa. Ingat, kuncinya lewat penderitaan bersama Kristus. Kemuliaan siap jadi bagian kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pelajaran firman-Mu tentang ibadah dua minggu yang lalu dan saat ini termeterai di dalam kehidupan kami. Kami mau tingkatkan ibadah kami, haleluya, sebab semua janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Tuhan, tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, supaya minggu depan Kau berikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk hadir bersama-sama untuk memperingati kematian, kebangkitan Tuhan. Haleluya, hari Paskah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sebentar akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau lindungi kami. Kembali ke rumah masing-masing, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apa saja yang kami lakukan. Kami terus ingat, kami lakukan itu sebagai satu ibadah kepada Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti membalas berlipat-lipat ganda. Terima kasih Bapak. Setelah poin kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.